bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku memujimu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Saat ini saudara, kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap ucapan syukur dan penyembahan kita, yaitu hidup kita saudara di hadapan Tuhan, sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku memujimu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, oh haleluya, aku menyembahmu. Katakan Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana.
Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Oh, aku Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Terima kasih, kami bawa penyembahan kami dan ucapan syukur dari dalam hati kami. Kami naikkan dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya. Hadirat-Mu ya Tuhan menyegarkan setiap jiwa kami, bahkan memulihkan hati hidup kami. Kami nyanyikan Hosana, Hosana bagi Engkau Tuhan. Kami nyanyikan haleluya, puji Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan bagi hidup kami yang sungguh tak terbatas. Oh, we worship You, oh Lord, we adore You, Jesus. There is none like You. Dalam setiap keadaan kami saat ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memiliki rancangan yang sempurna bagi kami, agar kami dapat hidup di dalamnya, menggenapi setiap perancangan-Mu Tuhan yang sudah Engkau susun bagi hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan pada Tuhan, saudara, hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, oh di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan, yaitu hidup kami. Oh,
setiap rancangan-Mu dalam hidup kami digenapi Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Thank you Jesus. Katakan Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali kita naikkan syukur kepada Tuhan, saudara. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan kembali memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita. Ini satu kesempatan yang besar. Kita mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan. Bahkan kita selalu mengucap syukur buat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dan untuk selama-lamanya, biarlah ini jadi janji saya dan saudara kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Bahkan kita tidak akan pernah berhenti untuk mengejar pengenalan akan Tuhan. Hari ini kami akan membahas sesuatu, saudara, dengan tema Never Stop. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan tidak pernah berhenti. Mungkin ada yang bingung pada waktu saya mengucapkan never stop. Ini maksudnya apa? Ya saudara, never stop, tidak pernah berhenti. Kita harus sadar, kehidupan setiap kita selalu berjalan ke depan, tidak pernah berhenti. Setiap detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, itu terus berjalan. Tidak pernah bisa kembali ke belakang lagi, saudara, tapi terus maju ke depan, tidak pernah berhenti. Bahkan setiap kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan maupun kepada sesama kita tidak pernah bisa tarik kembali. Karena saudara, kehidupan ini terus maju ke depan. Jika dalam hidup ini kita berhenti saja, walaupun hanya sebentar, saudara, maka kehidupan ini akan terganggu. Siklus kehidupan yang harus kita jalani menjadi sedikit terganggu jika kita stop dalam hidup ini. Misalnya saudara, pada waktu kita menggunakan kendaraan, mobil atau motor, saudara, dan pada waktu di lampu merah itu lampu berwarna hijau, yang artinya kita harus terus jalan ke depan. Namun pada waktu kita berjalan di belakang sebuah mobil di depan kita itu berhenti di tengah jalan, maka apa yang akan terjadi? Tentu kendaraan kita di belakangnya dan juga semua kendaraan di belakang kita, saudara, akan stop, akan berhenti, sehingga lalu lintas saat itu menjadi sangat terganggu dan mungkin bisa kacau. Misalnya juga saudara, listrik yang kita pakai di setiap rumah kita. Biasanya setiap hari listrik itu selalu menyala, sehingga kita bisa mempergunakan listrik itu dengan baik untuk penerangan rumah kita, cahaya lampu, saudara, untuk menonton TV, aliran itu bisa masuk ke televisi kita. Bahkan saudara, seperti ini, saudara juga sedang mendengarkan program ini saat menyembah. Entah saudara menggunakan gadget saudara, handphone saudara, ataupun mendengarkan melalui radio saudara. Semuanya itu membutuhkan tenaga listrik. Tapi saudara, pernahkah kita membayangkan kalau suatu waktu listrik itu berhenti, apa yang akan terjadi? Maka saya percaya kekacauan akan terjadi dalam kehidupan kita hanya karena listrik itu berhenti, saudara. Yang tadinya mungkin kita bisa bekerja, kita tidak bisa bekerja.
Yang tadinya saudara kita harus mencuci pakaian kita dengan mesin cuci, kita tidak bisa mencucinya karena tidak ada listrik. Kita tidak bisa memasak air panas dengan menggunakan teko listrik. Kita juga tidak bisa mendengarkan program Saat Menyembah mungkin seperti ini saudara, karena listriknya gak ada, mati. Dan itu mengganggu siklus daripada kehidupan setiap kita. Itu adalah dua contoh yang sederhana saudara, di mana pada waktu ada satu titik, stop, berhenti, maka semuanya akan terganggu. Nah saudara, pernahkah membayangkan kalau dalam kehidupan ini yang seharusnya kita terus berjalan, terus menjalani kehidupan ini, terus bekerja, terus beraktivitas, tiba-tiba mungkin karena kita lelah, kita lemah, maka harus stop saudara. Maka akan terjadi berbagai penumpukan yang ada. Yang mungkin harusnya kita sudah menyelesaikan beberapa hal dalam hari ini atau di jam ini, tapi karena kita berhenti, maka hal itu akan tertunda dan akan membuat menumpuk sehingga kita harus mengerjakan lebih banyak pekerjaan lagi di waktu ke depan saudara. Never stop. Tidak pernah berhenti kehidupan ini. Kita mau belajar saudara dari kehidupan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan dalam dunia ini saudara, dia lahir di palungan. Kehidupannya cukup menderita saudara saat itu. Dia lahir bukan di istana, dia lahir bukan di hotel saudara, bukan di penginapan yang mewah saat itu, tapi dia lahir di kandang yang hina, kandang domba. Setelah itu saudara, gak berhenti. Kehidupan Tuhan Yesus terus berjalan. Dia harus hidup bersama dengan orang tuanya, Maria dan Yusuf. Dan saat itu juga harus menghadapi hal-hal yang buruk, sehingga Yesus harus disembunyikan lebih dahulu di Mesir untuk beberapa waktu lamanya. Setelah itu saudara, terus berjalan. Kehidupan Yesus itu tidak pernah berhenti. Dia bertumbuh menjadi anak-anak, lalu dia menjadi remaja dan akhirnya menjadi seseorang yang dewasa. Dan pada waktu Yesus berumur 30-an, maka dia harus memulai pekerjaan pelayanannya yang serius, menangani banyak orang dan melakukan kehendak Bapa, yaitu rancangan yang besar, suatu karya penyelamatan. Setelah hal itu terjadi saudara, kehidupan Yesus tidak berhenti. Yesus harus disiksa. Yesus harus menghadapi yang namanya kayu salib, berkorban bagi setiap kita, menebus dosa setiap manusia, dan dia harus mati. Setelah mati, apakah ceritanya berakhir? Belum berakhir saudara. Di hari ketiga, Yesus harus kembali bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan kuasanya dan kemenangannya, bahwa ia telah mengalahkan maut, dan setiap kita, dosa-dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus tersebut saudara. Dan setelah itu apakah berhenti? Belum berhenti. Yesus naik ke surga, dan peristiwa itu disaksikan oleh murid-muridnya saat itu. Dan apakah tugas kehidupan berhenti sampai di situ? Tidak. Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai saat ini, kalau saya dan saudara masih mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, ini adalah karena kita melakukan tugas kita yang sudah dimandatkan oleh Tuhan, bahwa kita harus memberitakan Injil, mendengarkan Injil, agar banyak orang yang diselamatkan oleh Injil yang kita beritakan saudara. Kehidupan Yesus tidak pernah berhenti. Bahkan sampai saat ini pun, walaupun dia tidak berada di tengah-tengah kita saudara, tapi kehadirannya bisa kita rasakan. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Saat ini dia berada di rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita. Saudara, kalau Yesus saja kehidupannya tidak pernah berhenti, never stop. Terlebih lagi setiap kita. Kita adalah umatnya. Kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Sudah seharusnya kita menyadari bahwa kehidupan kita jangan berhenti, never stop. Apapun yang terjadi dalam hidup ini saudara, kita harus terus berjalan ke depan. Kita harus terus berjuang. Jangan menyerah, jangan berhenti.
apalagi melihat ke belakang. Terus maju ke depan saudara bersama dengan Tuhan. Ulangan 31 ayat 6 berkata demikian saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ayat ini adalah menceritakan pada waktu kisah Musa sudah lanjut usia dan dia harus memberikan mandatnya, tongkat estafetnya kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel terus masuk ke tanah perjanjian. Dan ini adalah kata-kata yang begitu indah yang dikatakan Musa kepada Yosua saudara. Musa mengatakan kepada Yosua bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar terhadap mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah bangsa-bangsa yang harus Yosua dan bangsa Israel lawan saudara untuk merebut tanah perjanjian itu. Ini berarti berbicara tentang peperangan. Perang yang harus dihadapi oleh Yosua dan juga bangsa Israel saat itu saudara. Dan tentunya kalau berbicara perang, maka taruhannya adalah nyawa saudara. Gak main-main. Siapa yang kuat, siapa yang bisa melawan, dia yang akan tetap bertahan dan yang akan tetap hidup. Tapi siapa yang tidak bisa melawan dan tidak kuat, dia akan mati. Karena itu wajar saja kalau Yosua saat itu merasakan yang namanya kegentaran, ketakutan akan hal itu. Nah saudara, kalau kita melihat kehidupan setiap kita, kadangkala kita pun takut, gentar dengan hal-hal yang ada di depan kita. Mereka berbicara tentang bangsa-bangsa yang harus Yosua lawan. Nah merekanya kita tuh apa saudara? Kadangkala masa depan kita yang kita pikirkan. Kadangkala pekerjaan kita yang kita pikirkan. Kadangkala harta benda yang kita miliki atau yang kita inginkan yang kita pikirkan saudara. Kehidupan kita. Sehingga hal itu membuat kita khawatir, takut, gentar menghadapinya. Jangan lupa bahwa hidup kita itu milik Tuhan saudara. Saya mau katakan saat ini, never stop. Jangan stop untuk kita terus berjuang saudara dalam kehidupan ini. Walau di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saya mau katakan saudara, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menyertai setiap kita. Sama seperti Musa berkata kepada Yosua, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, dia akan menyertai engkau. Hal ini pun berlaku bagi saya dan saudara saat ini. Saya mau katakan, tak peduli apapun situasi kondisimu saudara saat ini. Ada yang engkau mungkin sedang berharap, ada yang mungkin sedang pupus harapannya, ada yang mungkin sudah tidak berharap lagi, atau mungkin sedang bingung mau apa, mau berbuat apa. Saudara, saya mau katakan, Tuhan tak pernah tinggalkan engkau. Tuhan selalu menyertai kehidupanmu. Asal kita sadar betul kalau Tuhan itu ada dan terus berharap. Never stop. Terus berjalan ke depan. Jangan stop untuk kita berjuang dalam kehidupan ini. Di Amsal 4 ayat 25-27 berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Setelah kita berjuang, selanjutnya kita jangan pernah berhenti melakukan kebenaran. Never stop to do the right things. Saat ini mungkin kebanyakan daripada kita mengikuti arus kebanyakan orang, kebiasaan-kebiasaan orang. Padahal belum tentu kebiasaan itu benar. Tapi ketika kita diingatkan, diberitahu kebenarannya, kebanyakan orang menolak dan bilang, hal ini udah biasa kok, jadi ya gak apa-apa kita lakukan. Saudara, terkadang
mayoritas itu belum tentu benar. Malah justru terkadang yang namanya minoritas itu terkadang malah benar. Karena gak banyak orang yang mau benar-benar melakukan kebenaran. Banyak sekali orang yang berkompromi dengan yang namanya ketidakbenaran alias kesalahan. Karena mayoritas kebanyakan orang sudah melakukannya. Jadi menurut mereka fine-fine aja, sah-sah aja jika mereka melakukan kesalahan tersebut. Misalkan saja saudara, kami setiap minggu belanja ke supermarket untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ketika saya ingin menimbang buah, di situ ada tulisan mohon mengantri. Tetapi saya perhatikan banyak orang-orang yang tidak taat pada aturan tersebut. Banyak yang masih menyela antrian tersebut. Nah, ketika ditegur, kebanyakan pada berkata, ini udah biasa kok, siapa cepat dia yang dapat. Jadi mereka tidak mau mengikuti aturan. Padahal sudah jelas tertulis di situ bahwa mohon mengantri di belakang garis yang telah diletakkan. Nah saudara, kebanyakan dari kita tidak mau yang namanya mengikuti aturan. Ini yang namanya mayoritas yang salah, yang harusnya diperbaiki saudara. Bukan perkara siapa yang cepat, siapa yang dapat. Tapi maukah kita mengikuti aturan yang ada? Maukah kita melakukan kebenaran itu? Dan satu lagi contoh saudara, misalkan ketika kita sedang bekerja di kantor dan atasan kita menyuruh kita untuk membuat satu program budgeting, lalu kita membuat budgeting tersebut dengan memarkup harga-harga yang sudah ditentukan dengan alasan, ini kan udah biasa, biasanya juga kita markup kok. Ya hitung-hitung ongkos capek lah, uang lelah kita. Udah biasa orang-orang di sini ngelakuin kayak gitu. Nah saudara, apakah hal itu benar di mata Tuhan? Tentu tidak ya saudara. Di saat semua orang-orang di sekeliling kita, mayoritas kebanyakan melakukan hal yang salah, kita cenderung melakukan hal tersebut juga. Hal yang sama dilakukan oleh kebanyakan orang tersebut, meskipun hal itu salah. Nah saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidupnya terpacu oleh firman Tuhan. Kita harus selalu memandang lurus, tidak boleh menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Artinya saudara, kita harus terus melakukan kebenaran. Never stop to do the right things. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebenaran. Meskipun di sekeliling kita melakukan ketidakbenaran saudara. Tapi kita tidak boleh kompromi yang namanya ketidakbenaran. Selanjutnya saudara, di Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang terakhir ini saudara, kita jangan berhenti untuk beriman kepada Tuhan. Never stop to have faith on God. Sampai kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia ini saudara. Berarti selama Tuhan Yesus belum datang ke dunia ini, jangan pernah berhenti untuk beriman terus kepadanya. Sampai sang iman itu datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Zaman sekarang ini memang banyak sekali masalah saudara. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Beban kita akan menjadi semakin berat. Masalah semakin berat. Dan membuat jiwa kita terkadang lelah, capek. Tapi justru saudara, lewat masalah demi masalah yang semakin berat, harusnya iman kita semakin kuat kepada Tuhan. Kita terus bergantung kepada Tuhan saudara. Jangan sekali-sekali kita berpikir,
bahwa capek beriman terus, capek berpengharapan terus sama Tuhan. Aku lelah, aku gak mau lagi beriman lagi. Bahkan terkadang banyak orang yang meninggalkan keimanannya kepada Yesus, saudara. Nah, hati-hati, ini adalah hal yang salah. Justru lewat masalah yang berat, kita harus memiliki iman yang semakin kuat kepada Yesus Kristus. Beriman itu ada endingnya kok, saudara. Endingnya ya ketika sang iman itu datang ke dalam dunia. Tetapi ketika Yesus belum datang ke dunia ini, jangan sekali-sekali kita berhenti untuk memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Di Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seberat apapun penderitaan kita semua, sudah jelas dikatakan di Filipi ini bahwa segala perkara dapat kutanggung, artinya dapat kita tanggung, saudara, melalui Yesus Kristus, melalui iman kita kepada Yesus Kristus, saudara. Jika kita masih hidup sampai saat ini, artinya saudara, Tuhan belum stop dengan kita. Kita harus terus berjuang di dalam kehidupan ini, karena Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas hidup kita, saudara. Jadi ingat, saudara, kita harus terus berjuang di dalam kehidupan ini. Kita harus beriman kepada Tuhan, melakukan kebenaran demi kebenaran. Jangan sedikit pun menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kita harus tetap teguh kepada firman Tuhan yang menjadi acuan kita. Dan kita terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, amin. Tuhan punya rencana. Percaya Tuhan yang lebih besar dari
semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kau punya rencana yang indah. Kami takkan menyerah, kami tak akan goyah, sebab tangan-Mu Tuhan yang menggenggam kami untuk selamanya.